Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Anak-anakku kelas 7 MTS Nurul Falah, selamat beraktivitas. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita kembali mengikuti kegiatan pembelajaran jarak jauh di mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam atau SKI kelas 7. Pada hari ini baru memulai ya kegiatan mata pelajaran SKI, diawali dengan sejarah Rasulullah SAW, Nabi Muhammad sebagai rahmatan lil alamin. Salawat teriring salam juga sama-sama kita aturkan ke haribaan junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita istiqomah ya menjalankan ajaran sunnah-sunnahnya, amin. Semangat ya belajar dan tetap jaga kesehatan. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus beraktivitas, terus belajar, semangat belajar. Ya, jangan ada rasa malas untuk belajar. Kalau kita bicara tentang sejarah Nabi Muhammad, berarti kita meyakini ketika kita mengucapkan dua kalimat syahadat. Dua kalimat syahadat, syahadatnya ada dua. Yang pertama kalimat tauhid, yang kedua kalimatur rasul. Kalimat tauhid la ilaha illallah, kalimat rasul Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kalau kita mendengar kata rahmatan lil alamin, berarti Nabi Muhammad sebagai rahmat bagi seluruh alam, bukan hanya di negara Arab saja, semua di belahan dunia, dari Asia, Afrika, Eropa, Amerika, ya semuanya tersebar, itu adalah menjadi rahmat. Nabi Muhammad itu bagi seluruh alam. Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir, tidak adalah nabi setelah Nabi Muhammad. Kalau kita cerita tentang awal dari sejarah Nabi Muhammad SAW yang diturunkan di kota Mekah, Saudi Arabia. Pada waktu itu ketika Nabi Muhammad diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, peradaban Islam memecah di tengah masyarakat Arab. Bangsa Arab pada waktu itu memang telah mengenal masalah politik, ekonomi, budaya, dan lain sebagainya. Apalagi seni, penggunaan atau metode berpikir, meskipun masih sederhana, tapi orang-orang Arab itu sudah hebat di dalam berpikir. Jadi dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat Arab sangat ditentukan dengan kondisi dan letak geografis negara-negara Arab itu sendiri. Bagi masyarakat pedalam yang kita kenal dengan bangsa Badui, ya, itu kehidupan sosial ekonomi mereka biasanya dilakukan melalui sektor pertanian, terutama memang daerahnya kan masih padang pasir. Jadi keahlian mereka di dalam perdagangan itu memang kebanyakan dari sektor pertanian. Oleh karena itu bangsa Arab Quraisy sangat terkenal di dunia ini masalah perdagangan. Nabi Muhammad juga waktu kecil kan berdagang. Kita tahu ya sejarahnya ketika kita masih belajar di SD ataupun di MI, ya Nabi Muhammad salah satunya adalah seorang pedagang yang ulung. Di kota Mekah terdapat pusat perdagangan, tepatnya di Ukaz, yang dibuka pada bulan-bulan tertentu, terutama bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Karena pada waktu itu umat Islam sedang melaksanakan ibadah haji, dan pada waktu itu
umat Islam seluruh dunia kan berkumpul di sana. Jadi banyak ya yang melihat oleh-oleh dari Arab, dan itulah di perdagangan ramainya pada bulan-bulan tertentu. Dalam bidang sosial politik, masyarakat Arab masa jahiliyah tidak memiliki sistem pemerintahan yang mapan. Hanya mempunyai pemimpin yang disebut dengan amir, syekh, ya, yang mengurusi persoalan mereka di dalam masalah perang, pembagian harta pertempuran. Jadi di luar itu seorang syekh tidak berkuasa atau berhak mengatur anggota kabilah. Itu zaman dahulu ya. Jadi di samping itu, bangsa Arab sebelum Islam juga telah mampu mengembangkan ilmu pengetahuan. Ya, di antaranya pengetahuan yang dikembangkan adalah ilmu astronomi yang ditemukan oleh orang-orang Babilonia. Yang baik, kemudian bagaimana kalau di dalam agama dan kepercayaannya? Dalam agama kepercayaan bangsa Arab, sebagaimana sudah diketahui bahwa di dalam cerita para nabi, para rasul, ada beberapa nabi yang diturunkan di negara Arab, di antaranya Nabi Ibrahim, karena sejak itu tauhid sudah tertanam di dalam masyarakat Arab. Lazim juga disebut dengan ajaran Hanif, artinya yang benar, yang lurus, yang siratal mustaqim. Jadi sejak bangsa Arab menyembah berhala, mereka bangsa Arab berkuasanya di kota Hijaz. Ketika itu Nabi Ibrahim sudah membangun Ka'bah Baitullah di kota Mekah Mukarramah. Dan karena masih mengikuti ajaran kafir Quraisy itu yang kerjaannya menyembah berhala, sekeliling Ka'bah Baitullah diletakkan berhala. Nah, ya, yang berjumlah sampai 360 buah. Samping itu banyak lagi berhala-berhala lain. Ada namanya itu, ada yang namanya Lata, ada Uja, ya, ada Mana. Berhala-berhala yang besar, Hubal, ya. Ada juga yang kecil-kecil, ya. Namanya Asyab, Nailah, Wud, Yagud, Suwa, Nasyar, Manaf, dan lain sebagainya. Jadi kata orang Arab, patung itu merupakan perantara kepada Tuhannya, sehingga pada hakikatnya bukanlah berhala yang mereka sembah. Itu kata mereka. Jadi bangsa Arab juga menganggap bahwa malaikatlah yang menghidupkan, kemudian setelah menghidupkan dimatikan. Itu malaikat, dan menguasai segala gerak kehidupan manusia. Jadi mereka juga selain menyembah berhala, menyembah bintang, bulan, ya, matahari. Mereka menganggap semua benda-benda yang ada tersebut adalah kekuasaan yang menentukan aturan jalan yang menyeluruh. Sama kalau kita mendengar cerita kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dalam rangka mencari Tuhan, kan seperti itu. Bulan pernah dianggap Tuhannya, matahari pernah dianggap Tuhannya, bintang pernah dianggap Tuhannya. Waktu itu berpikir, wah, terang sekali malam hari ini, berarti Tuhan saya itu. Tapi ketika menjelang siang, akhirnya bulannya menghilang, nggak ada. Wah, kok Tuhan bisa hilang? Kemudian muncullah matahari yang terbit dari sebelah barat. Wah, ini Tuhan saya nih, terang benderang, mencahayai seluruh dunia. Wah, ini Tuhan saya percaya ini. Tapi ketika menjelang sore, terbenam, hilang tuh matahari. Nggak percaya lagi Nabi Ibrahim dengan, wah, itu bukan Tuhan, kok Tuhan bisa hilang? Ya, jadi pada masa sebelum Islam, orang-orang Arab banyak yang percaya dengan tahayul. Sekarang pun di Indonesia banyak ya orang percaya pada tahayul. Ngaku beriman kepada Allah tetapi masih mempercayai ciptaan Allah. Itu kan namanya musyrik, mensekutukan Allah. Katanya hanya kenal syahadat tauhid, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, tetapi masih percaya dengan ciptaan Allah.
Ya seperti itu, bintang dianggap Tuhan, bulan dianggap Tuhan, matahari dianggap Tuhan. Kalau dulu kan ajaran di negara kita ada animisme, dinamisme, masih percaya kepada tahayul dan lain sebagainya. Nah ini sekarang kita nggak boleh. Kuburan, percaya kita ada orang meninggal dan bakal dikubur. Tapi ketika kita kuburan, doakan orang yang sudah meninggal. Mintanya kepada siapa? Langsung mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan minta sama dengan orang yang meninggal. Kalau kita minta dengan orang yang meninggal, berarti kita dianggap kufur. Berarti kita musyrik. Padahal orang meninggal kan itu ciptaan Allah. Udah mati lagi, tapi masih dipercaya. Masya Allah ya. Itu kita juga jangan mengikuti apa-apa yang memang dulu diajarkan oleh orang-orang kafir jahiliyah. Ya, jadi Nabi diutus ke dunia ini kan hanya untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Ya, jadi pada masa sebelum Islam ya orang masih banyak percaya kepada tahayul. Dalam setiap perut orang yang ada ular, perasaan lapar timbul karena ular menggigit itu masuk. Itu dulu orang dulu seperti itu. Ya lapar, memang belum makan. Dia menganggapnya wah dimakanin ada ular semuanya. Kalau penyakit kan seperti itu sekarang juga orang ya. Jadi percaya kepada tahayul dengan ada yang dukun, lari ke dukun. Sepeda hilang, motor hilang apa, lari ke dukun. Padahal kalau dipikir bayar juga kan untuk dukun, bisa bayar jutaan rupiah. Mendingan langsung ngumpulin uang beli lagi. Ya namanya rezeki kan Allah yang ngatur, bukan manusia yang ngatur, bukan dukun yang ngatur. Makanya kita hanya percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga yang biasa mengenakan cincin. Ya, kalian ya pernah ya melihat ya orang-orang banyak yang pakai cincin yang terbuat dari tembaga, besi dengan keyakinan untuk menambah kekuatan. Jadi kuat tuh, pakai cincin jadi kuat. Saya juga biasa pakai cincin, kebetulan ini nggak pakai cincin, tapi saya pakai hanya pemantas saja, bukan untuk kuat. Ada kekuatan, hanya ini bisa itu, bisa berjalan di atas air, bisa terbang, bisa menghilang. Masya Allah, itu tahayul. Ya, itu jangan dipercaya kepada hal-hal yang seperti itu. Ya, kita hanya percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada lagi yang mengharapkan hujan. Kalau hujan kan ada sholat gerhana ya, sholat gerhana, sholat istisqa ya, sholat minta hujan. Jadi kita minta sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan ketika hujan itu jarang turun, setahun itu nggak pernah hujan, ya orang-orang dulu kan ada yang mengikatkan rumput kering pada ekor kambing. Kan ada aja nih kan. Orang yang nggak bisa lambat jalannya dipercaya lagi kan harus beli ekor ikan, nggak tahu ikan apa ya, itu ikanan disabetin ke anak yang nggak pernah jalan kan, macam-macam sekarang itu. Atau perempuan lagi hamil harus mengantongi ada cabai, ada bawang, ada gunting juga diikat. Masya Allah, kan itu menyusahkan ya. Ya kita hanya sekarang ya udahlah yang dulu-dulu ya, berarti kita memang nggak tahu, nggak paham, ya udah jangan dikerjakan lagi. Memang itu kan ajaran orang-orang tua dulu. Tapi kalau memang itu bukan dari perintah Allah, tinggalkan. Ya sama dengan takwa. Takwa itu kan artinya menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi segala yang dilarang oleh Allah. Kalau itu larangan, itu bukan yang dianjurkan oleh Allah, kita tinggalkan. Tapi kalau perintah Allah ya kita kerjakan. Taat kepada orang tua, taat kepada Rasul, taat kepada Allah. Atiullah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum. Taat pada Allah, taat pada Rasul, taat kepada pemimpin. Masya Allah, itu yang harus kita jalankan ya. Jadi ini di awal pelajaran kita tentang sejarah kebudayaan Islam. Ini sejarah Nabi Muhammad masih panjang. Ini baru kita lihat dari segi sosial, ekonomi, politik ya dan sebagainya. Nanti ada lagi peristiwa-peristiwa sebelum kenabian ya, kenabian.
Punya perjalanan cerita Rasulullah ini sangat panjang. Ya, itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kalian semua memahami, ya, walaupun singkat materi yang saya berikan. Ini baru tahap awal, nanti saya banyak ya beberapa tugas yang akan saya berikan. Untuk pertemuan pertama saya tidak memberikan tugas. Yang penting buku LKS yang kamu sudah punya itu sering dibaca. Kalau SKI ini banyak hafalan. Kalau enggak pernah dibaca, enggak pernah dihafalkan, enggak bisa. Kuncinya itu saja, sering dibaca. Makanya buku jangan sampai enggak pernah dibaca. Ya, masih bersih. Dibuka. Jangan banyak main. Kalau sekarang kan kita PJJ ini lebih banyak kesempatan bermain dibandingkan kita belajar. Ya, ini kan kita sering karena berkomunikasi dengan orang tua. Ya, saya yakin sekarang ini kamu belajar juga dibantu sama orang tua. Ikuti apa yang diperintahkan orang tua, sama-sama. Orang tua bisa belajar, kamu juga lebih terpacu belajarnya. Dulu mungkin di SD, di MI kamu malas belajarnya, kamu malas mengikuti PJJ-nya. Bahkan orang tua yang banyak belajarnya dibanding kalian. Sekarang ya saling sama lah, ya. Yang penting jangan ditinggalkan, jangan orang tua aja yang nungguin. Kan orang tuanya aja belajar, kamu yang tinggal, kamu main. Ya. Ini kesempatan kamu berada di rumah, kamu terus dipantau oleh orang tua. Manfaatkan ya. Belajar di rumah ini dengan baik ya. Sebab bapak dan ibu guru di sekolah juga terus mendorong kalian ya, agar menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang patuh kepada orang tua, soleh dan solehah ya, patuh kepada orang tua ya, ikuti, taati apa yang diperintahkan oleh bapak ibu guru. Pasti hasilnya juga akan baik. Itu saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi jaga kesehatan, selalu memakai masker ketika keluar rumah. Akhir-akhir ini juga banyak sekali yang terpapar COVID akan meninggalkan dunia ini. Insya Allah kita ikhtiar ya, berusaha, berkeyakinan kita ini selalu sehat, selalu bisa mengalahkan virus. Insya Allah kalau kita seperti itu dan kita terbebas dari pandemi COVID-19, kita bisa kembali belajar tatap muka. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.